Dengan pertimbangan lebih baik mendahului daripada didahului, kami orang-orang yang sederhana ini memberanikan diri untuk memimpin gerakan 30 September, menggagalkan kup dari Dewan Jenderal. Jumpa lagi dengan The Demit TV Story. Kali ini The Demit TV Story akan membahas sebuah cerita yang terkait dengan sejarah pemberontakan G30 SPKI, sebuah sejarah kelam yang penuh misteri. Kuburan massal tanpa nama di jantung kota Bojonegoro. Ratusan tulang belulang terkubur di bawah tanah kota, tanpa tanda, tanpa nama, dan meninggalkan jejak kutukan tak kasat mata. Bojonegoro, sebuah kota yang dikenal dengan ladang minyak dan persawahan hijau, menyimpan sebuah rahasia kelam di bawah permukaan tanahnya. Tepat di tengah kota, tak jauh dari alun-alun dan pasar, pernah ditemukan kuburan massal misterius, tanpa identitas, tanpa penjelasan sejarah yang pasti. Mereka dikuburkan seperti bukan manusia. Tak ada batu nisan, tak ada doa, hanya tulang dan tanah. Penemuan tak terduga saat proyek saluran kota. Tahun 1999, saat proyek penggalian saluran air dimulai di salah satu ruas jalan protokol Bojonegoro, pekerja menemukan tulang-tulang manusia dalam jumlah besar. Awalnya dikira makam tua biasa, namun saat digali lebih dalam, ditemukan puluhan tengkorak yang bertumpuk dan saling menindih. Tidak ada peti mati, tidak ada kain kafan, hanya tulang, pasir, dan serpihan besi karatan. Dokumen hilang dan sejarah yang dihapus. Beberapa peneliti mencoba mencari catatan resmi, namun dokumen sejarah tahun 1948-1965 di wilayah tersebut hampir tidak ada. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik warga tua tentang masa pemberontakan, eksekusi diam-diam, dan penangkapan massal. Dulu, malam-malam ada truk datang. Orang-orang dibawa dan tak pernah kembali. Pengakuan warga sepuh, Mbah Karto, diduga korban konflik berdarah tahun 1948. Banyak yang percaya, kuburan massal itu adalah sisa dari tragedi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yang menjalar hingga ke Bojonegoro. Warga yang dituduh terlibat baik sebagai simpatisan atau korban balas dendam, dieksekusi diam-diam dan dikubur massal. Namun karena trauma masa lalu, tak ada yang berani bicara terbuka. Bahkan saat penggalian menemukan lebih dari 100 kerangka, lokasi itu segera ditutup dan diaspal kembali. Gangguan gaib di sekitar lokasi. Beberapa warga dan pemilik toko di sekitar lokasi bekas penggalian mengaku sering mengalami hal-hal aneh. Bunyi derap langkah malam hari meski jalan kosong, suara tangisan lirih dari saluran air, dan bau anyir darah yang muncul saat hujan turun pertama. Beberapa sopir ojek bahkan menolak melintasi ruas jalan itu setelah tengah malam. Ritual diam-diam oleh warga tertua. Warga tua yang masih menjaga adat Bojonegoro kadang terlihat menaruh kembang 7 rupa dan air bunga di trotoar tertentu. Pada malam Jumat Kliwon, mereka percaya roh-roh yang mati tak sempat dimakamkan secara layak masih gentayangan di bawah tanah, mencari nama, mencari doa, dan mencari keadilan. Apakah kamu pernah melintasi jalan ini tanpa tahu? Mungkin kamu pernah lewat jalan utama Bojonegoro dan merasa merinding tiba-tiba. Atau keluargamu pernah cerita tentang malam gelap yang tak boleh diungkap? Tulis ceritamu di komentar. Jangan lupa like, bagikan agar sejarah kelam ini tak terus dikubur dalam diam. Follow halaman ini untuk kisah-kisah sejarah tersembunyi, tempat angker kota, dan jejak masa lalu yang masih hidup.
Itu udah disuguhkan loh, kenapa nggak diminum? Maafkan ya, jika pelayanan kami membuat kalian lupa akan rasa haus. Ingin melihat langsung sumur maut tempat jenazah pahlawan revolusi dibuang? Yuk kita jalan aja dulu ke Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi inilah kita bisa seolah menyaksikan peristiwa G30 SPKI secara kronologis. Mulai dari masuk ke Museum Pengkhianatan PKI Komunis untuk melihat apa yang terjadi dalam proses pemberontakan sampai ke Gedung Paseban untuk mengulik soal penculikan para pahlawan revolusi. Setelah itu kita bisa ke Serambi Penyiksaan. Rumah ini adalah milik Bambang Harjono. Rumah ini menjadi tempat penahanan para pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965. Setelahnya kita bisa melihat Sumur Maut, tempat ketujuh jenazah pahlawan revolusi dibuang, dan Monumen Pancasila Sakti yang dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Di area yang sama kita juga bisa melihat dapur umum dan pos komando yang digunakan pasukan G30 SPKI. Oke cuy, jadi sekarang gue berada di daerah Kediri, dan tepat di hadapan kita kali ini adalah bangunan yang mana bangunan ini jadi saksi berdarah tewasnya salah satu kelompok PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ya, jadi di gedung ini teman-teman ya, pernah terjadi sebuah peristiwa penyiksaan terhadap anggota-anggota PKI yang ada di daerah sini. Dan sekaligus di lokasi ini adalah tempat bagi para PKI disembelih teman-teman ya. Jadi untuk kuburannya terpisah, untuk naruh bangkai-bangkai dari PKI itu terpisah, bukan di sini lokasinya. Jadi lokasi ini hanya untuk penyiksaan bagi kaum PKI dan sekaligus tempat penyembelihan. Wow, amat serem sih. Lain sisi bakal melusuri lokasi ini dan mencoba membongkar mitos-mitos dan fakta-fakta yang ada di balik sejarah kelam PKI yang dibantai di lokasi ini. Saat ini saya sudah berada di dalam gedung PKI ya, yang dimana gedung ini merupakan gedung bersejarah dan gedung ini dikosongkan mungkin ya kurang lebih sekitar 50 atau 70 tahunan ya. Dan gedung ini memiliki histori yang lumayan cukup menyeramkan. Konon histori daripada gedung PKI ini ya, dari sebagian orang yang pernah mengalaminya yang ada di area sekitaran gedung PKI ini, konon sering terdengar suara alunan musik genjer-genjer, yang dimana suara alunan musik genjer-genjer itu kalian yang belum tahu silahkan bisa ditemui di YouTube, cari alunan musik genjer-genjer. Dan banyak sekali ya, yang dimana nenek kakek kita yang masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, ketika mendengar suara alunan musik genjer-genjer tersebut, beliau akan meneteskan air matanya karena beliau mengingat ke beberapa tahun silam ke belakang, yang dimana di depan mereka para pahlawan kita dan para pemuda-pemudi yang tidak mau bergabung dengan PKI, maka mereka akan menjadi sasaran kekejian orang-orang PKI pada waktu itu. Sebetulnya gengs, perlu saya luruskan, ketika saya eksplor gedung PKI seperti ini, bukan dalam artian kita akan bertemu dengan hantu-hantu PKI ya, karena pada intinya guys, segala bentuk jenis interaksi dan gangguan ataupun perwujudan itu semuanya ulah daripada jin fasik, jin kafir. Kalian coba lebih dengarkan deh penjelasan-penjelasan. Ya mungkin kalau saya tidak bisa dipercayai, mungkin kalian mungkin kalian sering menonton channelnya Kang Ujang, channelnya KPL yang sering menjelaskan hal itu ya, bahwasanya orang yang sudah meninggal ya sudahlah, urusan mereka dengan amal-amalan mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang pernah meninggal di tempat ini. Kan lo diam lo di situ lo. Cuk.
Akbar. Aduh kesandung Pak. Aduh ya Allah Akbar. Aduh ya Allah Akbar itu. Aduh ya Allah punya. Pala apa badan bisa cok. Aduh ya Allah Akbar punya. Ampun. Ya Allah Akbar. Allah Akbar ya. Ya Allah Akbar. Ya, jangan larikan gue. Malu pecidak. Aduh kalau misalnya dia nyanyi. Badannya orang tapi pakai sarung. Pakai sarung, pakai celana, pakai. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok gitu banget sih? Ini apa yang dia alamin ya dulu ya di sini ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tuh dari ini penampakannya seperti orang biasa, makanya saya tadi kaget. Saya kira bapak-bapak sedang berdiri di situ. Itu jelas banget teman-teman. Jelas banget itu. Fokus ya ke salah satu titik ya, bagian atas itu jelas banget. Ngeri sih, ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Gak ada kepalanya. Allahu Akbar. Ya Allah Gusti. Hei, gak ada kepalanya hantu. Hei, ya Allah Gusti. Gak ada kepalanya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Hei. Ini enggak ada kepala. Bentar. Bentar, tak zoom ya.
Di Yogyakarta ada sebuah batu tua yang konon tidak pernah kering meski kemarau panjang. Warga menyebutnya Wati Jagal. Mereka percaya noda yang menempel di atasnya bukan sekadar lumut atau tanah, melainkan saksi bisu darah yang pernah ditumpahkan di tanah. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, pada masa lampau, Watu Jagal merupakan tempat melaksanakan hukuman dari para penjahat, pengkhianat, dan mereka yang dianggap mengganggu ketentraman wilayah. Batu besar itu dipilih karena letaknya yang tersembunyi di pinggiran hutan dan jauh dari pemukiman. Seorang algojo bertugas menjalankan hukuman dengan sedira senjata tajam, sementara masyarakat hanya berani menyaksikan dari kejauhan. Setelah setiap dieksekusi selesai, tubuh para terhukum dibawa pergi, tetapi dipercaya bahwa rasa sakit, dendam, dan ketakutan mereka tertinggal dan meresap di dalam batu tersebut. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai dialami warga sekitar. Pada malam-malam tertentu, terutama saat malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah kaki berat disertai bunyi dentingan besi dari arah Watu Jagal. Ada pula yang mengaku melihat sosok pria berpakaian hitam membawa senjata tajam berdiri di samping batu sambil menundukkan kepala. Orang-orang yang nekat mendekat sering pula dengan demam tinggi, mengalami mimpi buruk berulang, bahkan mendengar bisikan yang meminta mereka untuk menggantikan tugas sang algojo. Karena itulah, para sesepuh selalu mengingatkan agar tidak sembarangan mengucapkan kata-kata kasar atau menantang keberadaan penghuni gaib di tempat tersebut. Hingga kini asal-usul pasti Watu Jagal masih menjadi misteri antara sejarah dan kepercayaan masyarakat. Tidak ada catatan tertulis yang benar-benar menjelaskan siapa korban pertama atau siapa algojo terakhir yang bertugas di sana. Anjing! Orang bah! Bah sini bah. Bah sini. Bah. Lu sini bah. Ya Allah bah itu orang bah. Lu sini kita cek bareng-bareng. Sumpah itu takutnya gue mayat. Cepet bah. Lari dulu. Astagfirullahaladzim cepet bah. Ya Allah. Sini dulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu orang loh, Mbah. Itu kayak mayat loh. Aku melihat sosok itu dan aku merasa energi yang ada di dalam. Bener, itu mayat loh. Itu mayat loh, seriusan itu mayat, Mbah. Dan sosok tadi yang guys, lihat itu seperti arwahnya, Jun. Nggak tahu gue, yang jelas itu ngelihat tadi itu mayat, Mbah. Itu mayat. Yang buka Mbak aja ya. Yang buka Mbak aja ya, guys. Allahu Akbar, ya Allah. Wow, gila men. Gue takutnya itu mayat dan gue takut nanti malah ada. Guys, kalian tadi record kan ya? Ada yang record nggak tadi, guys? Ada yang record tadi nggak, guys? Coba kalian typing, coy. Ada yang record nggak takutnya? Aduh. Wow, gila men. Baru juga mulai